Dokternya cewek cowok? Cewek. Cakep gak? Nah, kelihatan juga sih. Oh nggak ada di sono? Kagak ada. Obis gak? Kayaknya. Kalau kayak gitu, bukan diperkosa sama dia. Mau sama mau. Bagus ya openingnya. Selamat datang di podcast Warung Dogi. Sesuai janji gue sebelumnya, gue akan upload setiap hari Senin. Tapi itu waktu itu gue ngomong sekitar 2 bulan yang lalu ya. 2 bulanan. Berapa sih episode pertama? Enggak sih, nggak nyampe lah. 2 minggu. Sekitar sekian lah. Sekian lah ya. Sekian. Terima kasih. Kali ini ada gue Lexi. Gua Edu. Dan gue Coki. Wih deh, kurang satu. Kurang sebenarnya. satu. Ada si bangsat itu. Dan gue nggak ada komen gitu. Ada satu lagi si Komeng, cuman si Komeng nggak tahu gue kemana. Jadi podcast ini kita bikin sebenarnya asal-asalan aja lah ya. Kita mau ngasih tahu kita anak Bekasi bro, anak Bekasi, nongkrongnya juga di pojokan, tapi nggak kalah gaul lah sama anak Jakarta intinya. Lu tadi gawe du? Gawe gua hari ini. Ngapain ngeliput apaan lu hari ini? Hari ini gua liputan ke Jakbar, Polres. Ada Vika di situ. Gua ketemu langsung Vika langsung dari suspek ya. Langsung dari suspek dong. Ada Vika nggak? Nggak ada ya? Nggak ada aman. Tadi gue ngeliat Instagram dia udah ngupload cuy, udah. Terus gue DM dia kan, lu di mana Vik? Di rumah, sehat lu? Sehat. Wih, ya tepuk tangan dulu lah buat Vika kalau gitu. Akhirnya ada yang kembali ke habitatnya. Yoi, akhirnya kembali terus ngeliput apaan lu di situ? Harusnya soal yang dokter Korek, mau korek. diperkosa itu tuh di hotel. Oh itu yang sama security ya? Security. Yang dilinggisin. Iya. Dokternya cewek cowok? Cewek. Cakep gak? Nah, kelihatan juga sih. Oh nggak ada di sono? Kagak ada. Obis gak? Kayaknya. Kalau kayak gitu, bukan diperkosa sama dia. Mau sama mau. Minta lagi. Apalagi kalau goyang kan? Jangan kayak Ibnu ya dulu ya. Itu dokternya kok mau diperkosa gimana sih? Tahu tadi kata mau dirampok rencananya, cuma Rencananya. Ada rencananya. rencananya nggak ada duit katanya dokternya. Oh, akhirnya ke Plan B. Plan B. Nah. Diajak ke Hotel. bukan emang di hotel acaranya. Oh, acaranya di hotel. Diajak ke Tahu ruangan- gerobak. ke ruangan kosong. Oh, ruang kosong. Nggak Gimana, gerobak. gimana? Jadi yang ngerampok siapa? Perampok gitu. Bukan, security-nya juga. Security hotel. Security hotel. Terus lagi ada acara di situ, Iya, si dokternya nanya tempat acaranya, malah diajakin ke tempat lain. gila. Gokil. Itu antara security yang nggak tahu banget tempat acaranya atau gimana sih? Kok maksudnya Security kayaknya habis nonton Miyabi, bro. Jadi begitu dokter nanya, waduh, oh ya sini. Dok, mau nanya, Mas mau nanya nih, acara yang ini di lantai berapa ya? Oh ya, ada, ikut saya. Itu dibawa ke Malah beda ruang kosong gitu. lantai, kayaknya beda lantai terus nah di situ baru dieksekusi. Diapain tuh? Pertama dipalak, katanya ada duit, habis itu baru mau diperkosa. Tapi kayak nggak jadi, batal. nggak? Tapi maksudnya security-nya kerja di hotel itu juga kan? Dan dia mau perkosa orang di lapak punya dia sendiri. Iya. Kok bisa ya? Terpengaruh film action. Iya. Kalau kawan-kawan kita sih ada yang terpengaruh film action melakukan suatu hal gitu loh. Cuma kalau yang ini terpengaruh film apaan nih? Enggak, tapi kayaknya engas banget ya itu, begitu. Kurang orgasme. Kurang orgasme. Isinya Ada semen yang sih. kurang di rumah. Isinya ada semen tuh. Palang merah mulu kali bininya. Terus akhirnya dilaporin langsung ke Laporin. Polres setempat, kantor polisi setempat. Polisi setempat. Sama si dokternya berarti selamat tuh ya? Sama gak jadi. Belum. Aman. Waduh, gila. Gue mikir Masih kalau jadi suaminya sih. Siapa yang coba-coba? Satpam, woy. Pas begitu ketemu, woi badannya gede sama. Gak jadi. Gak jadi gimana? Gak jadi. Cium tangan bolak-balik gitu. Salim. Cium tangan bolak-balik atas bawah. Salim. Iya pak, bapak salah tapi udahlah. Urusan polisi. Itu dia belum pernah nongkrong di warung Dogi pasti itu polisinya. Polisinya si satpamnya. Kurang nongkrong. Iya, belum pernah kena kopral sih dia. Belum pernah ketemu kopral. Jadi ada dulu tukang parkir ya dia si kopral itu ya Tukang sebenarnya. parkir. Dia tukang parkir apa keamanan sih?
tukang parkir. Tukang parkir. Tukang parkir. Jadi ada nih dulu di tongkrongan warung Dogi nih, di warung itu kan ruko-ruko gitu. Terus kita nongkrong di pojokan. Ada nih satu tukang parkir lah. Kayaknya jagoan situ lah ya. Namanya Kopral. Orangnya pendek-pendek gitu. Tapi dedek ya. Udah. Badannya berisi lah. Do kalau so asik sih, suka so asik sama anak-anak. Si Kopral itu anak gue Bang Jali. Boy Bang Jadi. Temennya Hendrik FBR. Temennya Hendrik FBR. Gue rasa satpam yang mau perkosa orang baru kenal baru gitu kan, biasanya orang mau merencanakan sesuatu tuh pasti udah dilihat dulu sebelumnya, ceweknya udah Dipantau lah. iya udah fetish kali sebelumnya. Ini enggak nih, pertama kali lihat langsung. Oh itu berarti kayak ngacang-ngacangnya itu, Bo. Ada kesempatan kayaknya. Gue nggak percaya kalau ada kesempatan, kecuali kalau dokternya yang si ceweknya itu juga Mabuk. masih- Cewek si dokternya mabuk gak sih? Nggak tahu juga sih. Udah kalau nggak mabuk, sadar masih gitu juga ya tuh. masa mau datang ke acara mabok, nggak mungkin. Kan kita nggak tahu juga acara apaan kan. Tapi gue liat CCTV sih ditarik-tarik mau aja sih dia. Oh gitu. Nolak tapi maju gitu Oh, ya. jadi ada Ada CCTV-nya. CCTV-nya. Gue di share lah waktu itu ada di itu juga. Oh ditarik dia. Iya ditarik-tarik mas security kok mau aja gitu ya kan. Jangan tapi ngikut ya kan. Ini anjing. Jangan tapi ngikut. Iya. Sorry guys, ini kita tadi lagi intermezzo dulu. Soalnya teman kita yang Edu ini kan dia wartawan. Wartawan bodrek. Edu kerja di sebuah media besar, Edu ya. Ya terbesar se Asia Tenggara. Wah. Kata. Lu berarti umur kerja paling sering jadi campers ya, Du ya? Memang campers Memang campers terus ya? Berarti banyak kejadian yang udah lu rekam ya sebenarnya? lumayan banyak. Lumayan banyak. Ya, Iya. kurang lebih kalau di news sudah baru 6 tahun sih, baru 6 tahun. Bentar, gue bukan orang media. Campers tuh apa sih? Gue taunya campers itu lo jongkok megang AWP. Oh, campers tuh kamera person. Ngemper, Oh. itu ngemper. Oh gitu? Oh beda ya? Iya, beda. Oh gue pikir lo karena lo diem aja, kondisi lo statis kayak gitu kan, kamera person. Kamera. Oh, Kamera person. Jadi si Edu ini kerja di sebuah perusahaan media paling besar di Asia Tenggara. Memang paling besar. Sudah terbukti. Tapi gaji besar gak? Alhamdulillah. enggak. Cukup, jangan bilang enggak cukup. Oh, cukup lah ya. Cukup buat beli-beli sepeda mah, poligon mah kebeli ya. Beli lah. Oke, balik lagi ke warung Dogi. Jadi kita sebenarnya mau ceritain si warung Dogi itu apaan gitu. Nah, ini sebetulnya ada Edu, salah satu dedengkotnya Dogi. Jadi waktu di episode pertama gue udah ceritain si warung Dogi itu kan sebetulnya isinya anak-anak tongkrongan mana aja, bukan tongkrongan sih, maksudnya anak-anak mana aja nongkrong situ lah. Tapi lu suka bertanya-tanya gak sih kenapa anak-anak mana aja nongkrongnya di situ? Sebenarnya bukan pertanyaan sih. Memang karena warung kan ya, tempat umum. Iya, maksud gua kan Iya. kayak gue di rumah gue ini di Pelangi yang dulu Mm. itu yang nongkrong dia aja orangnya udah gitu. Sampai sekarang juga masih dia aja. Gitu artinya nggak ada, kalaupun ada orang lain yang nongkrong di situ ya bukan anak tongkrongan situ paling gitu. Nah, ini si warung Dogi ini kan buset deh. Udah berapa generasi coba? Kalau dari gue sih ya kayaknya karena saking banyaknya jenis ya. Jadi balik ke masalah periode sih, tergantung tahunnya dulu. Kalau tahun-tahun yang awal-awal banyak yang nongkrong situ gara-gara ada orang main skate. Tahun-tahun berikutnya ada yang nongkrong situ gara-gara di situ ada warnet, ada biliar. Ah iya, Nah, benar. Tergantung magnetnya. Jadi kalau misalnya magnet positifnya itu apa, magnet 33 itu yang tinggal nyamperin kan. Abis dari eranya warnet biliar, bermunculan cewek-cewek. Wadah. Cowok entah berantah dari manapun, kenal nggak kenal ya akan maksakan diri untuk nongkrong kalau menurut gue sih. Cewek-ceweknya ngilang ya cowok-cowok yang tujuan utama nongkrong saat buat cari cewek hilang itu juga. setuju gue. Hilang juga. Ceweknya kadang-kadang kalau di sekolah pakai jilbab, pas datang situ, loh. Jadi jilbub. Jil loh. Oh, gue inget dulu tuh ada anak Insight, ada anak Dogi. Iya. Ya, Iya, bisa. Ada anak warnet. Insight, ada anak Dogi.
Iya, Inside Warnet. Game online, game online. Game Kita online. Gue juga game dulu main di situ gua. Sama. Sekarang tuh udah beda cuy, udah bukan warnet lagi, sebutnya game lounge. Woi. Game lounge sekarang sebutnya. Kalau lo jual warnet kayaknya, aduh siapa sih yang hari ini masih ke warnet gitu? Soalnya emang kalau warnet kan identiknya buat ini doang biasanya, apa namanya, kayak online biasa. Di internetan. Internetan. Nih, sekarang siapa yang internetan di warnet coba? Ya tujuannya udah kalau warnet ya lo internet, ya bener internetan. Kalau game launch itu kan lo Game. emang game, lo butuh spek yang nggak cukup online doang kan. Pertama, dan yang kedua di Indonesia ini ya kayaknya apa yang dipakai bahasa Inggris akan lebih menjual sih. Oh iya, Iya kan? bisa. Kalau misalnya game launch ditranslatein apa Jadi ya? apa tuh? Apa ya? Launch. Lounge tuh apa ya? Lounge tuh kayaknya ruangan nyaman dengan fasilitas yang lumayan, ada F&B, ada treatment. Nah. Tapi lounge tuh bukan spesifik untuk kegiatan tertentu sih, cuman lebih ke sebuah ruangan yang nyaman, terus asik, tempat orang bisa ngumpul. Nah itu dia, kalau translatein nama tempatnya jadi panjang kan. Ruangan yang nyaman, tempat yang asik untuk kumpul, yang ada F&B untuk permainan. Waduh. Terlalu panjang, berapa kata itu? Kalau game launch kan cuma 2 kata. Boros tempat. Iya. Apalagi kalau udah ada kartu namanya, stikernya segala macem. Dipasang Lu di atas kerja di satu mana? Panjang banget jawaban. di suatu tempat yang nyaman dengan segala fasilitas dan F&B-nya untuk permainan. Oh, lounge maksudnya. Game lounge. Intinya begitu. Waduh. Itu sama kayak jabatan-jabatan di kantor yang sebetulnya namanya keren banget padahal nggak ngapa-ngapain sih. Contohnya? Aduh, berat juga kalau ngasih contohnya. Nggak apa-apa, kasih Boleh- tahu aja biar boleh. biar tahu teman-teman. Contohnya itu kayak semacam misalnya supervisor Supervisor. manager of super promotion and aktuari apa gitu. Waduh. Sebetulnya nggak ada sih, gue ngarang aja. Gimana? Gue ngarang aja. Kalau di kantor gue ada Kenapa satu di kantor jabatan yang menurut gue fungsinya di situ penting, tapi hampir gue bisa bilang nggak ada kerjaannya setiap hari. Ada klinik di di kantor gue cuy. Jadi ada dokternya. Nah, orang-orang yang ke situ tuh nggak ada yang mau periksa. Karena dokternya aja cewek. Jadi orang-orang yang datang ke situ tuh cuma ngobrol doang, tuh nggak? Klinik kesehatan atau klinik kejiwaan? Klinik kesehatan. Oh, bukan kejiwaan. Klinik kesehatan. Jadi ada di kantor gue tuh ada klinik, di setiap unitnya Kompas tuh pasti ada klinik lah. Nah, terus dia itu cuman operasinya dari bukanya tuh cuman dari jam 1 ke jam 3, 2 jam doang. Oke. Daily tapi ya. Daily setiap hari. Oh enggak. Justru dia nggak setiap hari, dia itu cuman hari Senin, Rabu, Jumat, cuy. Udah tuh dibuka jam 1 sampai jam 3 doang. Udah gitu posisinya tuh dia di bawah deket area parkir motor. Rada terkucil lah sebetulnya. Nyempil-nyempil lah ya. Iya, rada setiap gue lagi lewat di situ. Itu dokternya cuma ngobrol-ngobrol aja sama ininya dia tuh. Kayak bukan suster ya, cowok soalnya. Ya asistennya dia lah. Cuma ngobrol-ngobrol aja. Kayak nothing to do udah dia. Kayak nothing to do. Makanya di kantor gue tuh ada sebutan, aduh, kalau lo udah berasa capek kerjaan, itu tuh pasti gue dipindahin ke klinik aja lah gue. Gaji segini pindah ke klinik tuh enak banget soalnya kerja Senin, Rabu, Jumat. Ngobrol doang. Ngobrol doang. Resiko stres hampir nggak ada ya. Iya, resiko stres hampir nggak ada. Paling capek dengar suara motor doang. Gue pernah sih waktu itu ke klinik itu cuma gara-gara gue digigit tomcat. Tomcat. Terus gue, kenapa nih kulit gue anjir? Ke situ gue, ternyata digigit tomcat. Udah itu sekali-sekalinya gue klinik gratis. Digigit tomcat pengobatannya apa sih? Salep. Salep. Jadi kalau lo digigit tomcat itu sama kayak digigit semut rangrang gitu. Heeh. Cuman dia melepuh. Oke. Kulit lo melepuh, terus kalau lo diemin nyebar melepuhnya tuh. Anjir. Nyebar ya aja. Waktu itu gue di sini nih, di sini nih tangan kanan. Heeh. Lengan atas ini. Ini apaan? Yang pertama kecil, gatal-gatal mulu. Lama-lama kok jadi gede terus melepuh gitu. Pikir gue pertama kayak herpes mirip soalnya. Ada gelembungnya gitu juga, ada airnya gitu di dalam. Cairan dalamnya. Iya. Udah tuh lama-lama kok gede nyebar. Wah, gua ke dokter nih. Anjir. Gue baru ingat sebelum gua kena itu tuh gua baru aja pulang ke Bekasi naik KRL. Kayaknya gua nanya di situ tuh, Di KRL situ. di KRL. Jadi gua begitu turun KRL, naik Grab dari stasiun Bekasi ke sini, baru tuh gatal-gatal gue. Perih banget gatalnya. Terus nggak lama ada bentol kecil merah, jentik merah gitu deh.
Udah, nggak lama besoknya langsung melepuh. Pas melepuh gatal nggak sih? Gatel. Gatal. Gatel. Itu nggak enak Tapi banget. perih. Iya, tahu. Itu Gatel tapi perih. nggak enak banget sih itu. Nggak enak. Kalau herpes kan gatel doang nih, nggak perih. Kalau ini perih banget cuy. Terus gue diemin sehari, lama-lama besok nongol lagi sebelahnya. Oh, malah nyebar ya? Nyebar cuy. Akhirnya gue ke klinik ketemu Cici, dipanggilnya Cici dokter. Perlu tuh di kantor pasti selalu ada fungsi-fungsi yang sebenarnya sangat krusial tapi kerjaannya dikit. Kasihan banget sih itu. Tapi kalau dokter kan pasti dia nggak cuma di situ prakteknya. Pardon. Tadi gimana sih? Orang hilang mulu perasaan. Kalau di kantor lo ada posisi yang secara nama kayaknya oke banget, tapi sebetulnya jauh dari nama sih. Apa ya? Kalau kantor gua tuh hampir semuanya sih ada kerjaan sih. Ada kerjaan. Emang digunakan buat bekerja banget sama kantor gua. Oh. Se-Asia Tenggara soalnya gede banget ya. Itu harus Si penting, informasinya penting. Si penting. Yo, informasi sangat penting banget. Tapi kalau balik lagi ke warung gitu ya, apa yang menyebabkan lu nih, Du? Gue jujur aja sih, gue kan meskipun masih tinggal di area galaksi ini, gue jarang-jarang ke warung itu. Tapi lu tuh setiap hari, Du. Kayaknya lu tuh pasti ada edu gitu di situ. Siapapun generasi yang di situ, yang membuat lu sering nongkrong di situ apaan, Du? Gak punya temen atau kayak malas nongkrong jauh-jauh sih. malas nongkrong jauh-jauh? Udah paling PW, ya kan mau apa aja ada. Bisa dibilang gitu Bisa sih sebetulnya dibilang sih. hampir semua ya kan, Hampir semua ada. ada. Ya rokok udah pasti sama kopi. Rokok, kopi pasti. Listrik masih ada. Yoi. Jaringan hancur-hancur banget. Ya ada. Bisa ngutang lagi. Nah, Wah, itu yang itu. penting. Itu Itu yang yang penting. penting. Itu yang Itu yang penting. Iya kan? Lu paling gede ngutang situ lah, Du. Gue berapa ya waktu itu ya? 400 kayaknya sih. Anjir, 400. Iya, 400-an. Gue pernah 700 sih, Nyong. Waktu itu lama ya, 700 bayar sih. harga lunas ya. 700 anjir gue. Gara-gara ngikutin gayanya Baga tuh gue. Anjir, Baga pernah 900. Comot ambil, coy. Iya. comot. Nanti. Iya, comot. Teh, coba gitu dong, teh. Nyomot, teh. Anjir. Tapi yang Ranya Bisita tuh lebih gila lagi loh. Kalau nggak salah dia sampai 1,5 juta ya si Ciwo. Siwo ya. Ciwo nggak. Oh iya? 1,5 juta. Gue bilang, lo ngutang rokok apa ngutang atau bayar cicilan motor sih? Iya, lu Gila lu. Cicilan motor aja ada yang 700 kok. 1,5 Nyong. 1,5. Tapi nggak tahu sih gue. Dulu gue 700.000 itu udah waduh. Udah gue anggap kayak 10 juta cuy. Banyak Iya banget sih. itu. Dan zaman itu rokok juga cuma berapa kan? Iya. Sekarang 1,5 juta tuh anak zaman sekarang kayak gampang banget, enteng banget. Istilahnya lo duit sekali ngebar lah. Tapi yang gue lihat di TT sekarang berkurang adalah cewek-ceweknya. Cewek-cewek. Cewek-ceweknya. Cewek-ceweknya kurang. Mungkin cewek zaman sekarang tuh rada males kali nongkrong di warung kali ya. Iya. Gengsi sih, lebih ke gengsi kayaknya. Kurang dibego-begoin kalau menurut gue sih. Kurang dibego-begoin. Belum keluar lagi yang liha-lihanya. Kalau gengsi makanya dari zaman dulu udah ada aja yang gengsi kok. Udah ada aja, cuma perkara dunia persilatan lidah anak-anak aja yang gacor sih gua akuin sih. Iya. Lo biasa nongkrongnya di. Tapi dulu waktu anak-anak yang gacor itu nongkrong, cewek-ceweknya justru banyak, Cok. Iya kan? Pas zamannya anak-anaknya gacor, Daniel gacor banget Oh, tuh, iya. Daniel. Daniel gacor mampus sih menurut gue udah. Tapi justru cewek-ceweknya banyak di situ. Pasti anak, ya kan? Terus apa lagi tuh geng-gengnya Dan dia. relatif oke sih. Dan relatif oke. Relatif oke. Nggak jelek lah gitu maksud gue. Ya pokoknya kalau dibawa ke nikahan baunya pengen ikut dinikahin aja. Iya udah gitu kalau digodain juga biasa aja. Iya. Udah kayak udah biasa aja. Daniel juga kan sebenarnya kalau nggak godain orang-orang udah pada tahu dia berani ngomong nggak berani nyentuh kan orangnya kan biasanya sih Daniel. Tergantung. Tuh. Oh tergantung ya. Udah kalau udah jadi Kalau udah dekat disentuh. kalau udah mabok sih. Oh, udah mabok. Udah mabok sih. Padahal kalau ditanya aja Putih juga ya. Iya, benar. putih juga. Putih juga. Tiba-tiba Patokannya putih ya. Lulus saya kan. Potongannya putih. Ada cewek temen di bawah, Nah, kelihatan itu kulitnya dikit putih juga. Tapi sambil dilus kan. Putih juga. Kejadiannya tuh waktu lagi Baga bawa ceweknya dulu. Baga bawa ceweknya. Nah, dan ini bawa ceweknya.
Tapi Danu godain ceweknya Baga. Di sebelah ceweknya dia Ceweknya sendiri. sendiri. Ceweknya gimana? Etep. Etep banget. Etep Pas banget. tetep lah. Cewek mana yang gak bete, ya kan? Putih juga tetap. Daniel rusuh, Daniel rusuh sih tapi Daniel. Gue kangen gue sih tapi sama Daniel tuh. Bocor banget dia parah. Bener-bener datang paling pagi pulang paling malam dia asli. Daniel kayaknya salah satu orang yang dari siang aja udah megang botolan untuk pastikan sih. Paling yang nandemin dia minum-minumnya doang tuh paling siapa sih? Gak terlalu banyak paling Cheese. Terus paling siapa? Grandy kalau Grandy cuma patungannya dikit ya. Grandy mah kalau diajak patungan udah mana sih duit lu gue yang jalan. Kalau dulu Uye ada. Oh Uye iya. yang nemenin dia. Iya, Gue pernah iya, ketemu iya. dia berdua jam 12 siang waktu puasa udah jackpot. Puasa bayangin aja. 12 siang. Jam 12 siang. 12 siang. Gokil banget itu. Tapi Uye juga gokil sih sama Daniel. Gue pernah datang pagi-pagi cuy. Gue baru pulang dari kota waktu itu. Pagi-pagi di situ ada mereka berdua nih lagi nongkrong. Yang satu antara Daniel sama Uye itu pakai jas hujan. Terus lagi ini ternyata habis jatuh dari motor. Itu gue tahu penyebabnya. Itu dari mana tuh dia tuh? Itu malah nongkrong bareng gue ceritanya. Terus? Udah minum ya kan. Ada yang ide ngomongin kopi autan. Jadinya pengen nyobain ceritanya, ya kan. Ini kopi autan gimana sih rasanya? Emang rasa ya ingin kan? tahunya tuh terlalu tinggi sih buat Dulu gue sih sih. anak-anak memang begitu udah Iya. bawaan. Itu siapa yang ngide tuh? Daniel. Kita set ngerjain Uya. Ya kan ditaruh ada kopi di satu saset tuh dikeluarin semua tuh autannya ya kan. Anjir. Nah diaduk-aduk dia lupa. Ya kan udah diminum rame-rame ya kan dia pulang bareng sama Uya. Udah yang dikerjain Uye, dia pulang sama Uye. Nah, udah jatuh berduaan akhirnya. Di pinggir tol bukan sih? Pinggir tol. Yang motor sadar yang masuk got. Bukan. Jalan belok dia lurus. Bukan di belakang dia tuh lurus. Ya, terus Uye gitu. itu ya? Uye. Ya ampun. Pokoknya gue pagi-pagi juga ketemu sama dia. Posisi tidur masih pakai jas hujan di lantai. Iya itu. Kagak dicopot jas hujannya. Depan rolling door. Depan rolling door. Sip. Ya ampun. Rolling door yang mana sih? Yang info zaman Insa atau Bang Jugi? Bang Jugi. Bang Jugi. Waktu itu masih zaman Norisa deh kayaknya deh. Nurisa, masih Nurisa ya. Masih Tapi itu ya, rupos itu ya. Kok masih Itu emang kasur anak-anak banget sih. Gue termasuk yang berapa kali tidur di situ soalnya gue. Gue patokan gue tidur di situ kalau nggak Baga ya Grandy. Antara ada dua orang itu gue mau tidur di situ. Kalau nggak ada dua orang itu kayaknya gue balik aja deh. Gua tinggal balik aja. Rumah gue deket kan dari situ. Ya kalau misalnya lagi kan kalau misalnya ada anak-anak yang tidur situ, kita tinggal berdua nih. Gue balik ya Nyong, ya udah Nyong, gue tidur dari sini dulu Nyong. Ya elah, itu kan kayak dalam hati si anjing gue mau balik dia malah mau tidur lagi di sini, mau gue tinggalin cuman salah ya kan. Nemenin juga PR. Nemenin juga PR. Tapi karena udah mabok juga ya udah tidur aja. Uye gue masih follow-followan sih di Instagram. Masih tuh ya. Masih. Gimana sih dia? Bekasi? Depok. Oh Depok. Uye di Depok. Udah udah 5 kali sekarang dia. Iya ngewe mulu. Dia pengen nyanyiin Gledek deh. Gledek siapa? Gledek. Halilintar. Halilintar. Tinggal nama-nama lagi tuh. Anak-anak sekarang tapi gamersnya banyak ya? Rata-rata gamers. Tim nunduk semua lah kalau ada teteh. 80% tim nunduk. Yang nunduk ya? Tim nunduk. Gokil. Sisanya ngobrol sama tim nunduk, dicuekin dia pulang. Iya. Gimana gitu nih kan? sih. Biasanya gitu kan. Encis malah dulu sebenarnya anak insight tahu gue tuh dia tuh. Anak CS, main CS. PCS memang Iya kan? awal-awal. Tapi tiba-tiba bocah-bocah ini ngerokok di situ tuh si Encis tuh. Nyatanya dia anaknya Roni ya? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Gue kira Dia orang Bangka sih. orang Dia Bangka bukan- juga ya, gue bukan pikir Roni. anaknya Roni Martabak. Soalnya bokapnya dia sering nongkrong di situ. Ya, satu kampung kayaknya. Tapi Gua pikir yang bokapnya Bangka si Roni. tuh nyokapnya. Karena gue sampai sekarang kagak tahu yang namanya Roni yang mana, gue tahu martabaknya aja enak. Nah kakaknya Encis apa kabar ya? Nah itu dia. Udah nikah. Oh udah nikah Nyong, aduh. Oh dari Siapa Grace ya? Grace. oh cewek bener kan? Cewek. Dari bahasanya Masa iya gue nanyain cowok? Iya juga. Nanyain cowok. Cakep, cakep atau cakep? Cakep. Oh cakep. Cakep sih kakaknya. Tapi dia pernah waktu itu ke Thailand, foto sama Banci Thailand. Hah? Kalah cakep. Kalah cakep. Kakaknya si Grace. Gue liat fotonya pas foto gini, kok cakepan Bancinya? Terus gue bilang ya.
Tapi emang Citaranya cakep-cakep banget sih dulu. Tapi gue bilang tuh udah cakep putih ya kan. Iya. Masih kalah juga. Masih kalah juga. Ya udah. Udah married ya berarti ya kakaknya ya? Udah dua-duanya. Oh kakaknya 2? Cewek juga? Cewek juga. Waduh. Dua-duanya udah married. Yang mana yang Grace dia kakaknya yang keberapa? Yang pertama. Oh berarti di atasnya Encis? Di atas Cis ada lagi satu cewek. Oh. Ntar dulu, Cis tuh anak tengah dia? Ketiga. Oh. Lu tahu semua itu ya? Tahu, udah pernah ke rumahnya soalnya. Oh udah pernah ke rumahnya lu? Nyari Cis atau kakaknya? Nyambi. Nyambi. Jadi kalau kamar Cis sebelumnya ada kamar kakaknya. Pura-pura salah masuk. Pura-pura salah masuk. Sorry. Setelan lagi tidur. Kali bonus lagi pakai baju kan? Iya. Rok tersingkap gak ya? Rok tersingkap. Kan kadang-kadang kan modusnya itu justru. Lalatex.com ya. Rok tersingkap, sikat miring juga. Sekir. Tadi kayaknya ada Amer deh, gue modum. Ini Ada nih. Ada nih. Ada nih. Jadi hari ini menunya kebetulan lagi ada Amer sama bir. iya, lagi ada Amer sama bir. Sebenarnya kita jarang-jarang minum bir di teteh ya. Jarang. Soalnya bir tuh jarang yang dingin. Pulin apa gimana nih? Fullin aja. Ya udah kalau gitu mah. Gitu terus. Sama apa ya? Soalnya kalau Coba deketin ke mic biar bunyi Amernya berasa. Bunyi disiramnya berasa. Cas. bunyinya nature banget ini, berasa kayak di Ini kalau di YouTube ASMR namanya. ASMR. Apa itu? ASMR. Singkatannya? Apa itu ya? Yang bener-bener cuman bunyi orang ngunyah. Oh iya. ini bunyi alam banget yang barusan. Nah, kalau tadi pertanyaan lo kenapa di teteh jarang bir, kayaknya dari zaman dulu kalau di teteh itu lebih berpatokan sama kualitas ya, bukan kuantitas ya. Oh. Dikit tapi mabok. Dikit tapi mabok. Mulai dari minuman-minuman apapun ya, makanya tadi ada kopi autan kan. Ada. Yang penting mabok aja. Kalau lo bir Dikit tapi murah nih. ya kalau bisa murah lebih enak lagi kan. Jadi lo mabuk minum dikit aja udah mabuk, ditambah bisa minum banyak, jadi mabuknya banget-bangetan. Anjir, anak teteh tuh rusuh-rusuh banget. Sampai semua mabokan yang aneh-aneh pernah dicobain. Kayaknya yang paling aneh udah sih. Cukup aneh lah menurut gue sih kopi autan. Terus waktu itu gue inget juga tuh, ternyata trennya nggak berhenti di situ. Jadi ada yang melanjutkan, gue lupa siapa. Jadi kopinya tuh dicampur sovel. Dicampur sovel. Merek doang kayaknya beda. Enggak, cuman jadi karena ada choice gitu. Pertama pakai sovel rasa anggur. Oh, batong bukan? Besokan ya Minta yang jeruk. Gue bilang ini kalau kayak gini bukan iseng namanya, udah bener nyari kalau kayak gitu kan. Ini nambah berarti lo kayak apa ya? Kalau iseng kan ya lo udah tau rasanya gitu loh. Ini gue bosan gue minum yang ini aja. Kali ini gue pengen pakai yang rasa jeruk deh. Kan ngepet juga sih gue pernah bahas ini ya ke anak Ciledug yang sama-sama nongkrong. Mereka kaget cuy. Lo kopi autan gimana rasanya tuh kata dia. Ngaco sih. Gue pikir tuh kayak semacam itu tuh udah jadi ya udah terkenal lah di kalangan anak-anak street gitu, maksud gue. Kan dulu lem Ibon, pada ngelem gitu ya kan. Terus kopi autan tuh gue tahu cuy di teteh doang. Pas gue nongkrong nih, gue waktu itu masih kuliah, masih di kampus kan. Nongkrong sama ya anak-anak kuliahan gue kan juga nyetrit juga kan. Kaget mereka. Kopi autan. Hah, kopi autan lo mau udah gila Bon katanya. Sampai digituin gue. Lo mau udah gila Bon. Buset deh. Berarti anak Bekasi doang yang gitu tuh gimana anjir? Anak Bekasi atau mungkin ya Galaksi Pojok aja sih. Galaksi Pojok. Gue nongkrong di Galaksi di mana aja. Atau di seputaran Bekasi, gue belum nemu sih yang pakai kopi autan atau lo ke warung mesen sovel yang berbeda rasa gitu loh. gue belum pernah ketemu gue. Iya itu teler sih, gue rasanya bukan mabok sih. Keracunan kan. Keracunan sebetulnya. Jadi si siapa ya waktu itu pernah ada juga dia minum kayak gitu juga. Akhirnya dia maksain diri untuk pulang. Dia akhirnya blackout di depan pagar. Persis depan pagar rumahnya. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue bilang gila. Ya untungnya ada abangnya. Jadi abangnya siapa, Santa deh kalau nggak salah deh. Oh Santa. Jadi abangnya akhirnya ngangkutnya ke dalam. Cuman gue bilang lo ini gue nggak mau nyoba deh. Segimana aja penasaran gue nggak minat juga sih gue sih. Tapi kalau misalnya masalah mabuk-mabukan, salah satu sisi yang agak sedikit dikenal sampai ke beberapa tempat ya teteh itu masalah mabukan.
Anak Galaxy tuh sebel banget sama anak Tete, tau nggak lo kenapa? Gara-gara kita lebih mabok dari dia. Iya. kayak nggak ada takarannya gitu. Mereka tuh nyangkainnya tuh kita tuh nih anak-anak gembel nih. Gue ingat ada kejadian tuh waktu itu Baga lagi di Teteh dipalakin sama orang, bukan palakin jatuhnya sebetulnya minta kayak semacam aspirasi lah, bukan aspirasi ya. Aspirasi sama malak apa? Jauh banget aja. Jauh itu. Minta pas-pas lah, minta pes-pes lah, patungan-patungan, tambahin dong, tambahin segala macam. Kayak itu zaman-zaman SMA deh. Masih ada pakai motor bebek yang ada takometer nggak pentingnya itu. Dan ceper banget. Dan CPR buat motor bebek pakai takometer. Lo mau Yang standarinnya pakai batu. ya, lo mau ngebut apa sih? Nah, jadi di Teteh lagi diminta PT-PT gitu. Akhirnya Baga beliin alkohol 70% sama frutan. Ya palak bete langsung. Ya palak bete langsung. Males berasa, jadi males. Nggak gini juga, Bos. Gue pengen minum santai gitu loh, sore-sore minum santai ya kan. Lo alkohol 70% sama frutan. Ya ada rasanya sih, cuman gimana ya? Itu kayak si Grandi waktu itu gue lagi event dia beli alkohol sama Koko Bima. Anjir. Sama dia pernah bawa minuman rasa molto. Asli, itu asli rasa rasa sabun cuci. Gue kayak pernah tahu nih wangi ini wangi apaan ya. Itu sama kayak tadi kejadian yang lo bilang, Lex. Grandi mau duitnya kurang. Duitnya kurang, jadi udah sini gue yang beliin dah. Prakteknya kayak gitu juga. PT kasih ke dia. Dari awal udah dipesan, dan ekspektasi kita kalau nggak Intisari anggur merah. Yang datang moto. Itu kan saat itu kan Intisari sama anggur merah harganya masih sahabat ya, bersahabat ya harganya ya pasti ya saat itu. Yang datang moto. Gue bilang, ini mah pembersih ini baunya sama kayak rendaman cucian baju gue ini. Enggak Nyong, lu cobain dulu. Kagak. Akhirnya gue cobain sih, pas gue cobain anjing kagak sih. Grandi itu ya, si Grandi itu tuh suka apa namanya, kalau soal mabokan tuh emang sok belaga paling expert. Jadi gue nangkapnya nih kayaknya lu harus cobain ini lebih gokil. Kalau gue tuh bukan masalah gokil, enak di mulut kalau gue itu. Kalau gue lebih ke gokilnya mah gue aja tuh sebenarnya tipikal orang yang kalau minum tuh nggak banyak, nggak segokil orang-orang yang lain gitu. Jadi gue nyari yang enak di mulut aja gitu. Nah si Grandi alkohol sama Kuku Bima rasa anggur, ya ampun, gue kasihnya duit 50.000, harusnya mah kebeli Intisari aja. Dalam hati gue alkohol 30.000, Kuku Bima sasetan 2 berapa ya anjir? Paling goceng. Tetap cari selisih ya. Tetap cari selisih anjir. Gue buang akhirnya. Aduh bangsat tuh orang. Kalau yang minuman moto itu akhirnya gimana nasibnya? Dihabisin nih? Enggak juga sih, enggak tahu sih saya kemanain tuh. Enggak, itu udah bodo amat Gue sih. enggak tahu, bodo amat tuh kagak mau mikirin gue. Lagi moto. Ngewanginya kayak mau Warnanya? jelas. Warnanya Pink cerah gitu lah. Anjir pink. Pink cerah. Jadi kayak lo pengharum pakaian, tapi dikasih air lagi. Kan kalau pengharum pakaian tuh pink banget kan. Pink lava gitu kan. Nah ini lo kayak dikasih air lagi, udah itu doang. Tapi lu pada mikir gak sih? Hoki banget lu pada masih bisa hidup tuh gak sih? Yang lo konsumsi tuh dari dulu tuh udah aneh-aneh Yang jelas itu kandungannya apa. Nggak, siapa dulu ya? Yang Intisari apa anggur merah lo masukin cabe? Vodka. Dimasukin Cabe rawit. Ada salah satu senior lah, udah almarhum mah. Hmm. Mbak Ima. Minta beliin vodka, ceritanya ke gua. Beli lot vodka sama Kalpiko. Oh jangan vodka botol gepeng ya? Yo. Beli vodka yang botol gede tapi 1 liter. Gak tau gue punya ide apa. Gue ngerasa nih rasanya kurang pedes. Nah gue gunting lah tuh cabai rawit. Berapa biji ya? 3. Gue masukin ke situ. Lo nggak lo tambahin sawi tapi kan? Enggak. Oke. Akhirnya gue suruh minum. Pas minum saya masih belum berasa ya kan, tapi cuma agak nyelutukan gitu, kok agak pedes. Kan ada plastik hitam jadi nggak ketahuan isinya. Kan? Udah kan mahal ya vodka ya. Udah melomelin tuh. Akhirnya ketahuan. Ketahuannya gimana? Pas gini malah makin pedes. Oh karena udah makin bawah ya. Iya, pedes banget. Di seruput paling bawah kok pedes. Kan cabai yang bikin pedes bijinya kan. Iya. Lo berapa cabai, Du? 3 sih kayak. Cabai rawit takang lagi. Aduh, Iya, pedes. itu 3 tuh sok gunting-gunting gitu.
Gue potek IC sekali. Masukin. Gue coba. Gue mau kreatif sedikit. Gitu. Oh, lu mau jadi bartender. Siapa tahu bisa jadi rasa Gua aja nggak pernah ngeliat bartender masukin cabe juga tuh anjir. Masukin cabe. Lemon masih dimasukin ya Ya. kan. Daun mint sering dimasukin. Cabe mah kagak, cabe mahal lagi sekarang juga. Kalau jahe masih oke lah, Du. Siapa tahu bisa jadi rasa baru ya kan. Si inovatif ya kan. Si inovatif. Spicy vodka. Spicy vodka. Udah Tapi ada kan baik- yang pakai ini apa namanya? Bisa ular ada kan vodka kan? Bisa ular. Ada. Bisa ular ada. Ini buset deh. Kayak siapa yang makan empedu ular ya? Kan di kota juga banyak tuh. Ada. Itu tuh buat setan. Buat kesehatan ya. Bisa ular diminum. Iya, campur di alkohol. Vodka ada kemarin kalau nggak salah. Enggak tertarik deh gue. Itu yang nangkap ularnya siapa ya? Nah, itu dia yang takutnya. Gue males gue ngeliat ular sumpah. Males banget gue. Ngibrit gue paling ngeliat ular gue. Kayak semacam gue kalau disuruh takut ular sih gue. Males gue berurusan sama ular. Gitu ya. Iya, asli. Males. Gue kalau ular sih nggak sampai ngibrit, paling jaga jarak aja. 1 kilo gitu. Wah, gue bisa loncat kalau gue. Anjir, Yang penting nggak di dek- mau yang gue penting bawa nggak di senjata, dekat gue ya? kayak semacam gue bawa senjata tajam aja juga, tetap loncat gue. Kecuali gue pakai baju Iron Man sih, ayo deh. Gue jabanin deh tuh baju Iron Man nih. Berbisa nggak berbisa bodo amat ya. Iya, cabut gue. Orang dulu si Embo nih di Pelangi, miara-miara ular-ular kecil gitu. Si Embo. Nah, datang nih ketemu bubar cuy tongkrongan jus. Oh gak cuma lu doang berarti. Gak cuma gue doang. Ular kecil. Ular kecil ditaruh di tangannya gitu kan. Seret. Cabut gue. Setongkrongan lagi pada minum. Kalau si Ibnu pernah bawa di tas Ular. sanca 2 meter. Iya. Iya. Dapat dari mana dia? Nangkep di got. Nangkep lagi. Nangkep di got. Ular sanca nangkap di got di Bekasi. Di Bekasi daerah mana tuh rumahnya Risti dulu. Oh, Jatisari, Iya, Gria Jatisari. Jatisari. Itu Oh, iya, di situ. gara-gara banjir kali ya? Nah, banjir. Oh, ini punya orang berarti ya, peliharaan ya. Dia bilang ya kan, duh, gue bawa ular nih. Bener ular 2 meter, sanca. Anjir. Untungnya nggak tahu udah habis makan kali ya, kenyang diem aja sih. Diketok kali. Enggak, ditarik. Jadi pas itu gue keluarin. Ditarik dari Jatisari ke Iya. Gue keluarin sih emang gue keluarin, gue lihat iya ular bener ya Lu kan. gak takut ular ya? Enggak sih, ular sih. Edu mah anak gunung. Laba-laba doang gue males. Itu dia tuh lucu sih. Mukanya jelek. Lu gak takut ular tapi takut laba-laba lu. Beneran, itu doang paling jelek. Kalau laba-labanya gede sih gue juga ngibrit sih yang setangan-tangan gini nih. iya, Wah, gue ngibrit tuh. Itu gue juga. Kalau itu gue Ngibrit juga. gue. Tapi ada sih anak pelangin yang miara laba-laba tuh si Alvin. Tarantula. Iya macam-macam. Yang segala jenis varian kan dia kalau miara tuh pakai kotak kecil gitu, dibolong-bolongin gitu kan. Oh, Isinya dalamnya pasir. kalau Kayak gitu tarantula masih sih, makannya cicak. ya macam-macam. Kalau tarantula sih masih nggak terlalu serem. Yang paling males tuh yang laba-laba di pohon pinus. Kakinya panjang-panjang. Oh iya. Tutupnya orang nih, gelibat, mukanya jelek, beneran. Jelekan mana sama Grandi? Ular sih, ular apa laba-laba maksudnya. Ular sih mukanya serem ya, bukan jelek. Oh itu ganteng dia. Ganteng ya mukanya. Kan lampu mobil banyak yang terinspirasi sama Viper gitu kan. Kalau ular masih inilah. Gua kurang nih gua mau ular, aduh. Kurang. Udah gitu di Alkitab juga udah ditulis ular tuh. Bajingan itu ular tuh. Itu yang bikin orang-orang akhirnya ngerasain urusan sampai hari ini. Ih, males gua makanya mau ular. Orang brengseknya kan sebutnya ular ya. Iya, bener. Udah bikin ular mulu ya deh. Mau laki-laki semua sama aja ular. Gila. Ya, kalau laki-laki jadi banyak nih, nggak cuma ular doang. Kebun binatang keluar semua kayak. Ular, buaya, anjing. Oke apa aja deh. Gokil. Tapi kalau di Tete sih binatang yang paling bisa membuarkan tongkrongan di samping kemarahan Akang ya kecoa terbang. Wah, sih. itu kalau kecoanya udah mode flying mode bubar tongkrongan sadar aja. Itu kayaknya nggak cuma yang nggak takut kecoa deh. Hampir semua orang kalau udah kecoa terbang tuh males. Males ya, belum males. Kalau gue bilang sih bukan karena takut sebetulnya. Iya males sih ya. Iya. Males aja gitu loh. Kalau misalnya dia masih merayap oke lah. Tapi kalau udah flying mode kayak Which is tuh jarang banget gue sekarang ngeliat kecoa tuh flying mode sih. waktu itu pernah di Teteh jadi gue gak tau lagi musim kawin atau apa ya. Itu dalam satu waktu bisa tuh 5 ton terbang tuh kayak
pesawat tempur Jepang yang zero gitu ya, lagi dogfight lihat yang lo lagi pengen nyerang Pearl Harbor gitu kan, gue bilang wah anjir nih hari ini gue nggak nongkrong dulu deh. Gila banget itu. Lompat satu tongkrongan. Soalnya kalau ketua terbang tuh pasti nyamperin. Males ya. Itu yang gue bingung sih. Kayak mereka tahu mana orang yang takut, mana orang yang nggak takut, mana orang yang nggak ada otak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada otak, diem ya bengong kan. Yang disamperin yang mana tuh? Gue mesti ngapain? Nah itu biasanya nggak disamperin tuh orang yang nggak ada otak tuh. Tapi kalau bodo amat. di TT sekarang udah jarang orang-orang yang nongkrong tapi takos ya. Kalau dulu tuh hampir semua sih anak-anaknya takos ya datang ke situ. Udah pada blee aja. Sekarang mah nunduk ya. Nunduk. Kalau dulu datang mata cantik, senyum-senyum. Merah, boker. Kalau enggak duduk di portal, itu kan dulu masih portal ya. Sampai ngelengkung ya portalnya didudukin. Sampai ngelengkung didudukin. Goblok. Duduk di portal. Anjir tuh portal tuh. Nardo, lu tau Nardo gak sih? Yang rumahnya di portal situ. Ya di ujung, di hook. Sebelum hook. Katanya cepu anjir. Oh masa sih? Kata Pika. Wah. Serius? Iya. Kata Fandi juga begitu. Ya udah kalau ada dua orang ngomong mah. Si Fandi kemarin nongkrong di Warjok emang udah lama. Rambo tuh Rambo siapa sih? Rara apa ya? Parama. Enggak, Rambo ras. Oh, Embo. Embo. Oh, si Embo. Embo ikut. Oh, si Embo. Embo juga kocak banget tuh Embo. Ngomong-ngomong soal binatang terbang ya. Si Embo itu pernah nabrak kelelawar terbang, cuy. Itu kan kelelawar kalau terbang gua gak ngerti gimana. Itu kan kelelawar kalau terbang kan suka nggak beraturan ya. Di pinggir tol. Tubruk anjir sama kelelawar terbang. Joprak si Embo naik motor. Embonya yang joprak. Dia lah orang di muka. Kaget. Kampret anjir. Itu kampret apa anjir sih sebenarnya? Iya, emang kampret sih, Cuk. Emang kampret. Mati enggak kelelawar ya? Enggak sih, enggak lihat. Malam cabut. Itu bete sih. Terus di rumahnya Valdi dulu ada kelelawar jatuh gara-gara kesenggol kipas anginnya Valdi di atas. Kalau banget. Dokternya cewek cowok? Cewek. Cakep gak? Nah, kelihatan juga sih. Oh, nggak ada di sono. Kagak ada. Obis gak? Kayaknya. Kalau kayak gitu, bukan diperkosa lah. Mau sama mau. Bagus ya openingnya. Selamat datang di podcast Warung Dogi. Sesuai janji gue sebelumnya, gue akan upload setiap hari Senin. Tapi itu waktu itu gue ngomong sekitar 2 bulan yang lalu ya. 2 bulanan. Berapa sih episode pertama? Enggak sih, nggak nyampe lah. 2 minggu. Sekitar sekian lah. Sekian lah ya. Sekian. Terima kasih. Kali ini ada gue Lexi. Gua Edu. Dan gue Coki. Wih deh, kurang satu. Kurang sebenarnya. satu. Ada si bangsat itu. Dan gue nggak ada komen gitu. Ada satu lagi si Komeng, cuman si Komeng nggak tahu gue kemana. Jadi podcast ini kita bikin sebenarnya asal-asalan aja lah ya. Kita mau ngasih tahu kita anak Bekasi bro, anak Bekasi, nongkrongnya juga di pojokan, tapi nggak kalah gaul lah sama anak Jakarta intinya. Lu tadi gawe Du? Gawe gua hari ini. Ngapain ngeliput apaan lu hari ini? Hari ini gua liputan ke Jakbar, Polres. Ada Vika di situ. Langsung dari suspek ya. Langsung dari suspek dong. Ada Vika nggak? Nggak ada ya? Enggak ada aman. Tadi gue ngeliat Instagram dia udah ngupload cuy, udah. Terus gue DM dia kan, lu di mana Vik? Di rumah, sehat lu? Sehat. Wih, ya tepuk tangan dulu lah buat Vika kalau gitu. Akhirnya ada yang kembali ke habitatnya. Yoi, akhirnya kembali. Terus ngeliput apaan lu di situ? Harusnya soal yang dokter mau diperkosa itu tuh di hotel. Oh itu yang sama security ya? Security. Yang dilinggisin? Iya. Dokternya cewek cowok? Cewek. Cakep gak? Nah, kelihatan juga sih. Oh nggak ada di sono? Kagak ada. Obis gak? Kayaknya. Kalau kayak gitu, bukan diperkosa lah. Mau sama mau. Minta lagi. Apalagi kalau goyang kan? Jangan kayak Ibnu ya dulu ya. Itu dokternya kok mau diperkosa gimana sih? Tahu tadi kata mau dirampok rencananya, cuma Rencananya. Ada rencana gitu. rencananya nggak ada duit kata dokternya. Oh, akhirnya ke Plan B. Plan B. Nah. Diajak ke Hotel. bukan emang di hotel acaranya. Oh acaranya di hotel. Diajak ke Tahu ruang, gerobak. ke ruang kosong. Oh ruang kosong. Nggak Gimana, gerobak. gimana?
Jadi yang ngerampok siapa? Perampok gitu. Bukan, security-nya juga. Security hotel. Security hotel. Terus lagi ada acara di situ, Iya. si dokternya Nanya tempat acaranya, malah diajakin ke tempat lain. gila. Oke. Itu antara security yang nggak tahu banget tempat acaranya atau gimana sih? Kok maksudnya Security kayaknya habis nonton Miyabi, bro. Jadi begitu dokter nanya, waduh, oh ya sini. Dok, mau nanya, Mas mau nanya nih, acara yang ini di lantai berapa ya? Oh ya, ada, ikut saya. Itu dibawa ke Malah beda ruang kosong gitu. lantai, kayaknya beda lantai, terus nah di situ baru dieksekusi. Diapain tuh? Pertama dipalak, katanya ada duit, habis itu baru mau diperkosa. Tapi kayak nggak jadi, batal. nggak? Tapi maksudnya security-nya kerja di hotel itu juga kan? Dan dia mau perkosa orang di lapak punya dia sendiri. Iya. Kok bisa ya? Terpengaruh film action. Iya. Kalau kawan-kawan kita sih ada yang terpengaruh film action melakukan suatu hal gitu loh. Cuma kalau yang ini terpengaruh film apaan nih? Enggak, tapi kayaknya engas banget ya itu, begitu. Kurang orgasme. Kurang orgasme. Isinya udah Ada yang semen sih. kurang di rumah. Isinya udah semen tuh. Palang merah mulu kali bininya. Terus akhirnya dilaporin langsung ke Laporin. Polres setempat, kantor polisi setempat. Polisi setempat. Sama si dokternya berarti selamat tuh ya? Sama nggak jadi. Belum. Aman. Waduh, gila. Gue mikir Masih kalau jadi suaminya sih. Siapa yang coba-coba? Satpam, woy. Pas begitu ketemu, woi badannya gede sama. Gak jadi. Gila. Gak jadi. Cium tangan bolak-balik gitu. Salim. Cium tangan bolak-balik atas bawah. Salim. Iya pak, bapak salah tapi udahlah. Urusan polisi. Itu dia belum pernah nongkrong di warung Dogi pasti itu polisinya. Polisinya si satpamnya. Kurang nongkrong. Iya, belum pernah kena kopral sih dia. Belum pernah ketemu kopral. Jadi ada dulu tukang parkir ya dia si kopral itu ya Tukang sebenarnya. parkir. Dia tukang parkir apa keamanan sih? Tukang parkir. Tukang parkir. Tukang parkir. Jadi ada nih dulu di tongkrongan warung Dogi nih. Di warung itu kan ruko-ruko gitu. Terus kita nongkrong di pojokan. Ada nih satu tukang parkir lah. Kayaknya jagoan situ lah ya. Namanya kopral. Orangnya pendek-pendek gitu. Tapi dedek ya. Udah. Badannya berisi lah. Do kalau so asik sih, suka so asik sama anak-anak. Si kopral-kopral itu anak gue Bang Jali. Nah, gue emang jadi. Temennya Hendrik FBR. Temennya Hendrik FBR. Gue rasa satpam-satpam yang mau perkosa orang baru kenal baru gitu kan biasanya orang mau merencanakan sesuatu tuh pasti udah dilihat dulu sebelumnya ceweknya udah Dipantau lah. iya udah fetis kali sebelumnya ini enggak nih pertama kali lihat langsung oh itu berarti kayak ngacang-ngacangnya itu Bo. Harus kesempatan kayaknya. Gua nggak percaya kalau ada kesempatan kecuali kalau dokternya yang si ceweknya itu juga Mabuk. masih- Si dokternya mabuk gak sih? Nggak tahu juga sih. Udah nggak, kalau nggak mabuk, sadar masih gitu juga ya tuh. masa mau datang ke acara mabuk nggak mungkin. Kan kita nggak tahu juga acara apaan kan. Tapi gue liat CCTV sih ditarik-tarik mau aja sih dia. Oh gitu. Nolak tapi maju gitu Oh, ya. jadi ada Ada CCTV-nya. CCTV-nya. Gue di share lah waktu itu ada di itu juga. Oh ditarik-tarik dia. Iya ditarik-tarik sama security kok mau aja gitu ya kan. Jangan tapi ngikut ya kan. Ini anjing. Jangan-jangan tapi ngikut. Iya. Sorry guys, ini kita tadi lagi intermezzo dulu. Soalnya teman kita yang Edu ini kan dia wartawan. Wartawan bodrek. Edu kerja di sebuah media besar Edu ya. Ya terbesar se Asia Tenggara. Wah. Kata. Lu berarti umur kerja paling sering jadi campers ya Du ya? Memang campers Memang campers terus ya? Berarti banyak kejadian yang udah lu rekam ya sebenarnya? lumayan banyak. Lumayan banyak. Ya, Iya. kurang lebih kalau di news sudah baru 6 tahun sih, baru 6 tahun. Bentar, gue bukan orang media. Campers tuh apa sih? Gue taunya campers itu lo jongkok megang AWP. Oh, campers tuh kamera person. Itu ngemper, itu ngemper. Oh gitu, oh beda ya? Iya, beda. Oh gue pikir lo karena lo diem aja, kondisi lo statis kayak gitu kan, kamera person. Kamera. Oh, Kamera person. Jadi si Edu ini kerja di sebuah perusahaan media paling besar di Asia Tenggara. Memang paling besar. Oh. Sudah terbukti. Tapi gaji besar gak? Alhamdulillah.
Enggak. Cukup, dia bilang enggak cukup. Oh, cukup lah. Cukup buat beli-beli sepeda mah, poligon mah kebeli ya. Beli lah. Oke, balik lagi ke warung Dogi. Jadi kita sebenarnya mau ceritain si warung Dogi itu apaan gitu. Nah, ini sebetulnya ada Edu, salah satu dedengkotnya Dogi. Jadi waktu di episode pertama gue udah ceritain si warung Dogi itu kan sebetulnya isinya anak-anak tongkrongan mana aja, bukan tongkrongan sih, maksudnya anak-anak mana aja nongkrong situ lah. Tapi lu suka bertanya-tanya gak sih kenapa anak-anak mana aja nongkrongnya di situ? Sebenarnya bukan pertanyaan sih. Memang karena warung kan ya, tempat umum. Iya, maksud gua kan kayak gue di rumah gue ini di Pelangi yang dulu. Itu yang nongkrong dia aja orangnya udah gitu. Sampai sekarang juga masih dia aja. Gitu, artinya nggak ada, kalaupun ada orang lain yang nongkrong di situ ya bukan anak tongkrongan situ paling gitu. Nah, ini si warung Dogi ini kan buset deh. Udah berapa generasi coba? Kalau dari gue sih ya kayaknya karena saking banyaknya jenis ya. Jadi balik ke masalah periode sih. Tergantung tahunnya dulu. Kalau tahun-tahun yang awal-awal banyak yang nongkrong situ gara-gara ada orang main skate. Tahun-tahun berikutnya ada yang nongkrong situ gara-gara di situ ada warnet, ada biliar. Ah iya, benar. Tergantung magnetnya. Jadi kalau misalnya magnet positifnya itu apa, magnet 33 itu yang tinggal nyamperin kan. Abis dari eranya warnet biliar, bermunculan cewek-cewek. Wadah. Cowok entah berantah dari manapun, kenal nggak kenal ya akan maksakan diri untuk nongkrong kalau menurut gue sih. Cewek-ceweknya ngilang ya cowok-cowok yang tujuan utama nongkrong saat buat cari cewek hilang juga. Itu setuju gue. Hilang juga. Ceweknya kadang-kadang kalau di sekolah pakai jilbab, pas datang situ, loh. Jadi jilbab. Jil loh. Oh, gue inget dulu tuh ada anak Insight, ada anak Dogi. Iya. Ya, Iya. Ada anak warnet. Insight, ada anak Dogi. Iya, Insight warnet. Game online. Game online. Gue juga dulu main di situ gua. Sama. Sekarang tuh udah beda cuy, udah bukan warnet lagi, sebutnya game lounge. Woi. Game lounge sekarang sebutnya. Kalau lo jual warnet kayaknya, aduh siapa sih yang hari gini masih ke warnet gitu? Soalnya emang kalau warnet kan identiknya buat ini doang biasa ya, apa namanya kayak online biasa. Di internetan. Internetan. Ya, sekarang siapa yang internetan di warnet coba? Iya tujuannya udah kalau warnet ya lo internet, ya bener internetan. Kalau game launch itu kan lo emang game, lo butuh spek yang nggak cukup online doang kan. Pertama, dan yang kedua di Indonesia ini ya kayaknya apa yang dipakai bahasa Inggris akan lebih menjual sih. Oh iya, Kan? bisa. Kalau misalnya game launch ditranslatein apa Jadi ya? apa tuh? Apa ya? Launch. Lounge tuh apa ya? Lounge tuh kayaknya ruangan nyaman dengan fasilitas yang lumayan, ada F&B, ada treatment. Nah. Tapi lounge tuh bukan spesifik untuk kegiatan tertentu sih, cuman lebih ke sebuah ruangan yang nyaman, terus asik, tempat orang bisa ngumpul. Nah itu dia kalau translatein nama tempatnya jadi panjang kan, ruangan yang nyaman, tempat yang asik untuk ngumpul, yang ada F&B untuk permainan. Waduh. Terlalu panjang, berapa kata itu? Kalau game launch kan cuma 2 kata. Boros tempat. Iya. Apalagi kalau udah ada kartu namanya, stikernya segala macem. Dipasang Lu angkot kerja di satu mana? Panjang banget di jawaban. suatu tempat yang nyaman dengan segala fasilitas dan F&B-nya untuk permainan. Oh, lounge maksudnya. Game launch. Intinya begitu. Betul. Waduh. Itu sama kayak jabatan-jabatan di kantor yang sebetulnya namanya keren banget padahal nggak ngapa-ngapain sih. Contohnya? Aduh, berat juga kalau ngasih contohnya. Gak apa-apa, kasih Boleh. tahu aja biar tahu teman-teman. Contohnya itu kayak semacam misalnya supervisor Supervisor. manager of super promotion and aktuari apa gitu. Waduh. Sebetulnya nggak ada sih, gue ngarang aja. Ah, gimana? Gue ngarang aja. Kalau di kantor gue ada satu jabatan yang menurut gue fungsinya di situ penting, tapi hampir gue bisa bilang nggak ada kerjaannya setiap hari. Ada klinik di di kantor gue cuy. Jadi ada dokternya. Nah, orang-orang yang ke situ tuh nggak ada yang mau periksa, karena dokternya aja cewek. Jadi orang-orang yang datang ke situ tuh cuma ngobrol doang, tuh nggak? Klinik kesehatan atau klinik kejiwaan? Klinik kesehatan. Oh, bukan kejiwaan. Klinik kesehatan. Jadi ada di kantor gue tuh ada klinik, di setiap unitnya Kompas tuh pasti ada klinik lah. Nah terus
dia itu cuman operasinya dari apa bukanya tuh cuman dari jam 1 ke jam 3, 2 jam doang. Oke. Daily tapi ya. Daily setiap hari. Oh enggak. Justru dia nggak setiap hari, dia itu cuman hari Senin, Rabu, Jumat, cuy. Udah tuh dibuka jam 1 sampai jam 3 doang. Udah setiap gua udah gitu posisinya tuh dia di bawah deket area parkir motor. Rada terkucil lah sebetulnya. Nyempil-nyempil lah ya. Iya, rada setiap gua lagi lewat di situ. Itu dokternya cuma ngobrol-ngobrol aja sama ininya dia tuh, ke apa sih kayak bukan suster ya, cowok soalnya. Ya asistennya dia lah. Cuma ngobrol-ngobrol aja. Kayak nothing to do berarti. Kayak nothing to do. Makanya di kantor gua tuh ada sebutan, aduh, kalau lo udah berasa capek kerjaan, itu tuh pasti gua dipindahin ke klinik aja lah gua. Gaji segini pindah ke klinik tuh enak banget soalnya kerja Senin, Rabu, Jumat. Ngobrol doang. Ngobrol doang. Resiko stres hampir nggak ada ya. Iya, resiko stres hampir nggak ada. Paling capek denger suara motor doang. Gue pernah sih waktu itu ke klinik itu cuma gara-gara gue digigit tomcat. Tomcat. Terus gue, kenapa nih kulit gue anjir? Ke situ gue, ternyata digigit tomcat. Udah itu sekali-sekalinya gue klinik gratis. Digigit tomcat pengobatannya apa sih? Salep. Salep. Jadi kalau lo digigit tomcat itu sama kayak digigit semut rangrang gitu. Cuman dia melepuh. Oke. Kulit lo melepuh, terus kalau lo diemin nyebar melepuhnya tuh. Anjir. Nyebar ya aja. Waktu itu gue di sini nih, di sini nih tangan kanan. Lengan atas ini. Ini apaan? Yang pertama kecil, gatal-gatal mulu. Lama-lama aku jadi gede terus melepuh gitu. Pikir gue pertama kayak herpes mirip soalnya. Ada gelembungnya gitu juga, ada airnya gitu di dalam. Cairan dalamnya. Iya. Udah tuh lama-lama kok gede nyebar. Wah, gue ke dokter nih. Anjir. Gue baru ingat sebelum gue kena itu tuh gue baru aja pulang ke Bekasi naik KRL. Kayaknya gue nanya di situ tuh. Di KRL situ. Di KRL. Jadi gue begitu turun KRL, naik Grab dari stasiun Bekasi ke sini, baru tuh gatal-gatal gue. Perih banget gatalnya. Terus nggak lama ada bentol kecil merah, jentik merah gitu deh. Udah, nggak lama besoknya langsung melepuh. Pas melepuh gatal nggak sih? Gatal. Ah, itu enak Tapi banget perih. Iya, tau. Itu Gatal tapi perih. nggak enak banget sih itu. Nggak enak. Kalau herpes kan gatal doang nih, nggak perih. Kalau ini perih banget cuy. Terus gue diemin sehari, lama-lama besok nongol lagi sebelahnya. Oh, malah nyebar ya? Nyebar cuy. Akhirnya gue ke klinik ketemu Cici, dipanggilnya Cici dokter. Perlu tuh di kantor pasti selalu ada fungsi-fungsi yang sebenarnya sangat krusial tapi kerjaannya dikit. Kasihan banget sih itu. Tapi kalau dokter kan pasti dia nggak cuma di situ prakteknya. Pardon. Tadi gimana sih? Orang hilang mulu perasaan. Kalau di kantor lo ada, Du? Posisi yang secara nama kayaknya oke banget. Tapi sebetulnya jauh dari nama sih. Apa ya? Kalau kantor gua tuh hampir semuanya sih ada kerjaan sih. Ada kerjaan. Emang digunakan buat bekerja banget sama kantor gua. Oh. Se-Asia Tenggara soalnya gede banget ya. Itu harus Si penting, informasinya penting. Si penting. Yo, informasi sangat penting banget. Tapi kalau balik lagi ke warung gitu ya, apa yang menyebabkan lu nih, Du? Gue jujur aja sih, gue kan meskipun masih tinggal di area galaksi ini, gue jarang-jarang ke warung itu. Tapi lu tuh setiap hari, Du. Kayaknya lu tuh pasti ada edu gitu di situ. Siapapun generasi yang di situ, yang membuat lu sering nongkrong situ apaan, Du? Gak punya temen atau kayak malas nongkrong jauh-jauh sih. malas nongkrong jauh-jauh? Itu paling pewe, ya kan? Mau apa aja ada. Bisa dibilang gitu Bisa sih sebetulnya dibilang sih. hampir semua ya kan? Hampir semua ada. Makanan ada. Ya rokok udah pasti sama kopi. Rokok, kopi pasti. Listrik masih ada. Yoi. Jaringan nggak hancur-hancur banget. Ya ada. Bisa ngutang lagi. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Itu yang penting. Iya kan? Lu paling gede ngutang situ lah, Du. Gue berapa ya waktu itu ya? 400 kayaknya sih. Anjir, 400. Iya, 400-an. Gue pernah 700 sih, Nyong. Waktu itu lama ya bayar harus lunas ya. 700 anjir gue. Gara-gara ngikutin gayanya Baga tuh gue. Anjir, Baga pernah 900. Comot ambil, coy. comot. Nanti. Iya, comot. Teh, coba gitu dong, teh. Nyomot, teh. Anjir. Tapi yang eranya bis kita tuh lebih gila lagi loh. Kalau nggak salah dia sampai 1,5 juta ya si Ciwo Siwo ya. hampir tahun. Oh iya? 1,5 juta. Gue bilang
Lo ngutang rokok atau bayar cicilan motor sih lo? Iya, lu 1,5 Gila lo. coy. Cicilan motor aja deh 700 kok. 1,5 nyong. 1,5. Tapi nggak tahu sih gue. Dulu gue 700.000 itu udah waduh, udah gue anggap kayak 10 juta cuy. Banyak Iya banget sih. itu. Dan zaman itu rokok juga cuma berapa kan? Iya. Sekarang 1,5 juta tuh anak zaman sekarang kayak gampang banget, enteng banget. Istilahnya lo duit sekali ngebar lah. Tapi yang gue lihat di TT sekarang berkurang adalah cewek-ceweknya. Cewek-cewek. Cewek-ceweknya. Cewek-ceweknya kurang. Mungkin cewek zaman sekarang tuh rada males kali nongkrong di warung kali ya. Iya. Gengsi sih, lebih ke gengsi kayaknya. Kurang dibego-begoin kalau menurut gua sih. Begoin. Kurang dibego-begoin. Belum keluar lagi yang liha-lihanya. Kalau gengsi makanya dari zaman dulu udah ada aja yang gengsi kok. Udah ada aja, cuma perkara dunia persilatan lidah anak-anak aja yang gacor sih gua akuin sih. Iya. Lo biasa nongkrongnya di Tapi dulu waktu anak-anak yang gacor itu nongkrong, cewek-ceweknya justru banyak, Cok. Iya kan? Pas zamannya anak-anaknya gacor, Daniel gacor banget Oh, tuh, iya. Daniel. Daniel gacor mampus sih menurut gue udah. Tapi justru cewek-ceweknya banyak di situ. Masih anak, ya kan? Terus apa lagi tuh geng-gengnya dan dia. relatif oke sih. Dan relatif oke. Relatif oke. Nggak jelek lah gitu maksud gue. Ya pokoknya kalau dibawa ke nikahan bawanya pengen ikut dinikahin aja. Iya udah gitu kalau digodain juga biasa aja. Iya. Udah biasa aja. Daniel juga kan sebenarnya kalau nggak godain orang-orang udah pada tahu dia berani ngomong nggak berani nyentuh kan orangnya kan biasanya sih Daniel. Tergantung. Oh tergantung ya. Beda kalau udah jadi Kalau udah dekat disentuh. kalau udah mabok sih. Oh, udah mabok. Udah mabok sih. Padahal kalau ditanya aja Putih juga ya. Iya, benar. putih juga. Putih juga. Tiba-tiba Patokannya ngelus-ngelus. putih ya, Ngelus, ya kan. Patokannya putih. Ada cewek temen di bawah, Nah, kelihatan itu kulitnya dikit, putih juga. Tapi sambil dilus kan. Putih juga. Ini kejadiannya tuh waktu lagi Baga bawa ceweknya dulu. Baga bawa ceweknya. Nah, Daniel bawa ceweknya. Eh, Tapi Daniel godain ceweknya Baga. di sebelah ceweknya dia sendiri. Ceweknya sendiri. Ceweknya gimana? Etep. Etep banget. Etep Mas banget. etep lah. Cewek mana yang gak bete, ya kan? Putih juga tetap. Daniel rusuh Daniel. Daniel rusuh sih tapi Daniel. Gue kangen gue sih tapi sama Daniel tuh. Bocor banget dia parah. Bener-bener datang paling pagi pulang paling malam dia asli. Daniel kayaknya salah satu orang yang dari siang aja udah megang botolan untuk pastikan sih. Paling yang nandemin dia minum-minumnya doang tuh paling siapa sih? Gak terlalu banyak paling cheese. Terus paling siapa Grandy kalau ada itu Grandy cuma patungannya dikit ya. Grandy mah kalau diajak patungan udah mana sih duit lu gue yang jalan. Kalau dulu Uye ada. Oh Uye iya. yang nemenin dia. Iya, Gue pernah iya, ketemu iya. dia berdua jam 12 siang waktu puasa udah jackpot. Puasa bayangin aja. 12 siang. Jam 12 siang. 12 siang. Gokil banget itu. Itu ya tapi Uye juga gokil sih sama Daniel. Gue pernah datang pagi-pagi cuy. Gue baru pulang dari kota waktu itu. Pagi-pagi ke situ ada mereka berdua nih lagi nongkrong. Yang satu antara Daniel sama Uye tuh pakai jas hujan. Terus lagi ini ternyata habis jatuh dari motor. Habis jatuh dari motor. Itu gue tahu penyebabnya. Itu dari mana tuh dia tuh? Itu malah nongkrong bareng gue ceritanya. Udah minum ya kan. Ada yang ide ngomongin kopi autan. Jadi pengen nyobain ceritanya, ya kan. Ini kopi autan gimana sih rasanya? Emang rasa ya ingin kan? tahunya tuh terlalu tinggi sih gua Dulu akuin sih sih. anak-anak memang begitu udah Iya. bawaan. Itu siapa yang ngide tuh? Daniel. Kita set ngerjain Uya. Ya kan ditaruh ada kopi di satu saset tuh dikeluarin semua tuh autannya ya kan. Anjir. Nah diaduk-aduk dia lupa. Ya kan udah diminum rame-rame ya kan dia pulang bareng sama Uya. Udah dia dikerjain Uye, dia pulang sama Uye. Udah jatuh berduaan akhirnya. Di pinggir tol bukan sih? Pinggir tol. Yang motor sadarnya masuk got. Bukan. Jalan belok dia lurus. Bukan dilihat sama dia tuh lurus. Ya, bawa terus Uye kita- tuh ya? bawa Uye. Ya ampun. Pokoknya gue pagi-pagi juga ketemu sama dia. Posisi tidur masih pakai jas hujan di lantai. Iya itu. Kagak dicopot jas hujannya. Depan rolling door. Depan rolling door. Sip. Ya ampun. Rolling door yang mana sih? Yang zaman Insa atau Bang Jugi? Bang Jugi. Bang Jugi. Waktu itu masih zaman Orisa deh kayaknya deh. Nurisa, masih Nurisa ya. Masih Tapi itu ya, rupos itu ya. Kok masih Itu emang kasur anak-anak banget sih. Gue termasuk yang berapa kali tidur di situ soalnya gue. Gue patokan gue tidur di situ kalau nggak
Baga ya Grandi, antara ada 2 orang itu gue mau tidur di situ. Kalau nggak ada 2 orang itu kayaknya gue balik aja deh. Balik aja. Rumah gue deket ya dari situ. Ya kalau misalnya aja kan kalau misalnya ada anak-anak yang tidur situ, kita tinggal berdua nih. Gue balik ya Nyong, ya udah Nyong, gue tidur aja sini dulu Nyong. Ya elah, itu kan kayak dalam hati si anjing gue mau balik dia malah mau tidur lagi di sini, mau gue tinggalin cuman salah ya kan. Nemenin juga PR. Nemenin juga PR. Tapi karena udah mabuk juga ya udah tidur aja. Uye gue masih follow-followan sih di Instagram. Masih tuh ya. Masih. Gimana sih dia, Bekasi? Depok. Oh, Depok. Uye di Depok. Udah anaknya udah 5 kali sekarang dia. Iya ngewe mulu. Dia pengen nyanyiin Gledek deh. Gede. Gledek siapa? Gledek. Halilintar. Halilintar. Tinggal nama-nama lagi tuh. Anak-anak sekarang tapi gamersnya banyak ya? Rata-rata gamers. Tim nunduk semua lah kalau ada teteh. 80% tim nunduk. Yang nunduk ya? Tim nunduk. Gokil. Sisanya ngobrol sama tim nunduk, dicuekin dia pulang. Iya. Gimana gitu kan? sih. Biasanya gitu kan. Encis malah dulu sebenarnya anak insight tahu gua tuh dia tuh. Anak CS, main CS. BCS memang Iya kan? awal. Tapi tiba-tiba bocah-bocah ini ngerokok di situ tuh si Encis tuh. Nyatanya dia anaknya Roni ya? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Gua kira Dia orang Bangka sih. orang Bukan- Bangka juga ya, gue bukan pikir Roni. anaknya Roni Martabak. Soalnya bokapnya dia sering nongkrong di situ. Ya, bisa ke kampung kayaknya. Gua Tapi pikir yang bokapnya Bangka si Roni. tuh nyokapnya. Karena gue sampai sekarang kagak tahu yang namanya Roni yang mana, gue tahu martabaknya aja enak. Nah kakaknya Encis apa kabar ya? Nah itu dia. Sudah nikah. Oh udah nikah Nyong, aduh. Oh dari Siapa Grace ya? Grace. oh cewek bener kan? Cewek. Lu dari bahasanya Masa iya gue nanyain cowok? Ya, iya juga. Nanyain cowok. Cakep, cakep atau cakep? Cakep. Oh cakep. Cakep sih kakaknya. Tapi dia pernah waktu itu ke Thailand, foto sama banci Thailand. Hah? Kalah cakep. Kalah cakep. Kakaknya si Grace. Gue liat fotonya pas foto gini, kok cakepan bancinya? Terus gue bilang ya kan. Tapi emang ceritanya cakep-cakep banget sih dulu. Tapi gue bilang tuh udah cakep putih ya kan. Iya. Masih kalah juga. Kalah juga. Masih kalah juga. Ya udah. Udah married ya berarti ya kakaknya ya? Udah dua-duanya. Oh kakaknya 2? Dua, Cewek juga? cewek juga. Waduh. Dua-duanya udah married. Yang mana yang Grace dia kakaknya yang keberapa? Yang pertama. Oh berarti di atasnya Encis? Di atas Cis ada lagi satu cewek. Oh. Ntar dulu, Encis tuh anak tengah deh? Ketiga. Oh. Lu tahu semuanya dia? Tahu, udah pernah ke rumahnya soalnya. Oh udah pernah ke rumahnya lu? Nyari Cis atau kakaknya? Nyambi. Nyambi. Jadi kalau kamar Cis sebelumnya ada kamar kakaknya. Pura-pura salah masuk. Pura-pura salah masuk. Sorry. Thailand, lagi tidur. Kali bonus lagi pakai baju kan? Iya. Rok tersingkap gak ya? Rok tersingkap. Kan kadang-kadang kan modusnya itu justru. Lalatex.com ya. Iya. Rok tersingkap, sikat miring juga. Sekir. Tadi kayaknya ada Amer deh, gua mau dong. Ini Ada nih. Ada nih. Ada nih. Jadi hari ini menunya kebetulan lagi ada Amer sama bir. iya, lagi ada Amel sama bir. Sebenarnya kita jarang-jarang minum bir di teteh ya. Jarang. Jarang. Soalnya bir tuh jarang yang dingin. Fullin apa gimana nih? Fullin aja. Ya udah. udah kalau gitu. Aja terus. Sama apa ya? Soalnya kalau Coba deketin ke mic biar bunyi Amernya berasa. Bunyi disiramnya berasa. Cas. bunyinya nature banget ini, berasa kayak di Ini kalau di YouTube ASMR namanya. ASMR. Apa itu? ASMR. Singkatannya? Apa itu ya? Yang bener-bener cuman bunyi orang ngunyah. Oh iya. Ini bunyi alam banget yang barusan. Nah, kalau tadi pertanyaan lo kenapa di teteh jarang bir, kayaknya dari zaman dulu kalau di teteh itu lebih berpatokan sama kualitas ya, bukan kuantitas ya. Ya. Oh. Dikit tapi mabok. Dikit tapi mabok. Mulai dari minuman-minuman apapun ya, makanya tadi ada kopi autan kan. Ada. Yang penting mabok aja. Kalau lo bir Dikit tapi murah nih. ya kalau bisa murah lebih enak lagi kan. Jadi lo mabuk minum dikit aja udah mabuk, ditambah bisa minum banyak, jadi mabuknya banget-bangetan. Ini anak teteh tuh rusuh-rusuh banget. Hampir semua mabokan yang aneh-aneh pernah dicobain. Kayaknya yang paling aneh udah sih, cukup aneh lah menurut gue sih kopi autan. Terus waktu itu gue inget juga tuh, ternyata trennya nggak berhenti di situ. Jadi ada yang melanjutkan, gue lupa siapa. Jadi kopinya tuh dicampur sovel, Merek doang kayaknya beda. Enggak, cuman jadi Oh, karena gua tahu. karena ada choice gitu. Pertama pakai sovel rasa anggur, Oh, Baton bukan?
besokannya minta yang jeruk. Gue bilang ini kalau kayak gini bukan iseng namanya, udah bener nyari kalau kayak gitu kan. Ini nambah berarti lo kayak apa ya? Kalau iseng kan ya lo udah tau rasanya gitu loh. Ini gue bosan gue minum yang ini aja. Kali ini gue pengen pakai yang rasa jeruk deh. Kan ngepet juga sih gue Pernah bilang sih. aku bahas ini ya ke anak Ciledug yang sama-sama nongkrong. Mereka kaget cuy. Lo kopi autan gimana rasanya tuh kata dia. Ngaco sih. Gue pikir tuh kayak semacam itu tuh udah jadi ya udah terkenal lah di kalangan anak-anak street gitu maksud gue. Kan dulu lem Aibon, padang lem gitu ya kan. Terus kopi autan tuh gue tahu cuy di Teteh doang. Pas gue nongkrong nih, gue waktu itu masih kuliah, masih di kampus kan. Nongkrong sama ya anak-anak kuliahan gue juga nyetrit juga kan. Kaget mereka. Kopi autan. Hah, kopi autan lo mau udah gila Bon katanya. Sampai digituin gue. Lo mau udah gila Bon. Buset deh. Berarti anak Bekasi doang yang gitu tuh gimana anjir? Anak Bekasi atau mungkin ya Galaksi Pojok aja sih. Galaksi gitu sih. Pojok. Gue nongkrong di Galaksi di mana aja. Sampai atau di seputaran Bekasi, gue belum nemu sih yang pakai kopi autan atau lo ke warung mesen sovel yang berbeda rasa gitu loh. gue belum pernah ketemu gue. Itu teler sih gue rasanya bukan mabok sih. Keracunan kan lu? Keracunan sebetulnya. Jadi si siapa ya waktu itu pernah ada juga dia minum kayak gitu juga. Akhirnya dia maksain diri untuk pulang. Dia akhirnya blackout di depan pagar. Persis depan pagar rumahnya. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue bilang gila. Ya untungnya ada abangnya. Jadi abangnya siapa, Santa deh kalau nggak salah deh. Oh Santa. Jadi abangnya akhirnya ngangkutin ke dalam. Cuman gue bilang lo ini gue nggak mau nyoba deh. Segimana aja penasaran gue nggak minat juga sih gue sih. Tapi kalau misalnya masalah yang mabuk-mabukan, salah satu sisi yang agak sedikit dikenal sampai ke beberapa tempat ya Teteh itu masa mabukan. Anak Galaksi tuh sebel banget sama anak Teteh, tau gak lo kenapa? Gara-gara kita lebih mabok dari dia. Iya. kayak nggak ada takarannya gitu. Mereka tuh nyangkainnya tuh kita tuh nih anak-anak gembel nih. Gue ingat ada kejadian tuh waktu itu Baga lagi di Teteh dipalakin sama orang, bukan palakin jatuhnya sebetulnya minta kayak semacam aspirasi lah, bukan aspirasi ya. Aspirasi sama malak apa? Jauh banget aja. Jauh itu. Minta pas-pas lah, minta pes-pes lah, patungan-patungan, tambahin dong, tambahin segala macam. Kayak itu zaman-zaman di SMA deh. Masih ada pakai motor bebek yang ada takometer nggak pentingnya itu. Dan ceper banget motor bebek pakai takometer. Lo mau yang standarinnya pakai batu. Ya, lo mau ngebut apa sih? Nah, jadi di Teteh lagi diminta PT-PT gitu. Akhirnya Baga beliin alkohol 70% sama frutan. Ya malah bete langsung. Ya malah bete langsung. males berasa jadi males. Nggak gini juga bos. Gue pengen minum santai gitu loh, sore-sore minum santai ya kan. Lo alkohol 70% sama frutan. Ya ada rasanya sih, cuman gimana ya? Itu kayak si Grandi waktu itu gue lagi event dia beli alkohol sama Koko Bima. Anjir. Sama dia pernah bawa minuman rasa molto. Asli, itu asli rasa sabu cuci. Gue kayak pernah tahu nih wangi ini wangi apaan ya. Itu sama kayak tadi kejadian yang lo bilang Lex. Grandi mau duitnya kurang. Jadi udah sini gue yang beliin dah. Prakteknya kayak gitu juga. PT kasih ke dia. Dari awal udah dipesan dan ekspektasi kita kalau nggak disari yang bermerah. Yang datang moto. Itu kan saat itu kan yang disari sama anggur merah harganya masih bersahabat ya harganya ya pasti ya saat itu. Yang datang moto. Gue bilang ini mah pembersih ini baunya sama kayak rendaman cucian baju gue ini. Enggak nyong, lu cobain dulu. Kagak. Akhirnya gue cobain sih, pas gue cobain anjing kagak sih. Grandi itu ya, si Grandi itu tuh suka apa namanya kalau soal mabokan tuh emang sok belaga paling expert. Jadi gue nangkapnya nih kayaknya lu harus cobain ini lebih gokil. Kalau gue tuh bukan masalah gokil, enak di mulut kalau gue itu. Kalau gue lebih ke gokilnya mah gue aja tuh sebenarnya tipikal orang yang kalau minum tuh nggak banyak, nggak segokil orang-orang yang lain gitu. Jadi gue nyari yang enak di mulut aja gitu. Nah si Grandi alkohol sama Kuku Bima rasa anggur, ya ampun, gue kasihnya duit 50.000, harusnya mah kebeli intisari aja. Dalam hati gue alkohol 30.000, Kuku Bima sasetan 2 berapa ya anjir? Paling goceng. Tetap cari selisih ya. Tetap cari selisih anjir.
Gue buang akhirnya. Aduh bangsat tuh orang. Kalau yang Inomamoto itu akhirnya gimana nasibnya? Dihabisin nih? Enggak juga sih, nggak tahu sih saya kemanain tuh. Enggak, itu udah bodo amat Gue sih. nggak tahu, bodo amat tuh kagak mau mikirin gue. Lagi moto. Ngewanginya kayak mau Warnanya? jelas. Warnanya Pink cerah gitu lah. Anjir pink. Pink cerah. Jadi kayak lo pengharum pakaian, tapi dikasih air lagi. Kan kalau pengharum pakaian tuh pink banget kan. Pink lava gitu kan. Nah ini lo kayak dikasih air lagi, udah itu doang. Tapi lu pada mikir gak sih? Hoki banget lu pada masih bisa hidup tuh gak sih? Yang lo konsumsi tuh dari dulu tuh udah aneh-aneh. Yang jelas itu kandungannya apa. Nggak siapa dulu ya? Yang intisari apa anggur merah lo masukin cabe. Vodka. Dimasukin Cabe rawit. Ada salah satu senior lah, udah almarhum mah. Hmm. Mbak Ima. Minta beliin vodka ceritanya ke gua. Beli lot vodka sama Kalpiko. Oh, jamaah vodka botol gepeng ya? Yo. Beli vodka yang botol gede tapi 1 liter. Gak tau gue punya ide apa. Gue ngerasa nih rasanya kurang pedes. Nah gue gunting lah tuh cabai rawit. Berapa biji ya? 3. Lo Masukin ke situ. Lo nggak lo tambahin sawi tapi kan? Enggak. Nah, oke. Akhirnya gue suruh minum. Pas minum saya masih belum berasa ya kan, tapi cuma agak nyelutukan gitu kok agak pedes. Kan ada plastik hitam jadi nggak ketahuan isinya. Ya kan? Udah kan mahal ya vodka ya. Udah melomelin tuh. Akhirnya ketahuan. Ketahuannya gimana? Pas gini malah makin pedes. Oh, karena udah Pedes makin bawah ya. Iya, pedes banget. Di seruput paling bawah kok pedes. Kan cabe yang bikin pedes bijinya kan. Iya. Lo berapa cabe, Du? 3 sih kayaknya. Cabe takang lagi. Aduh, Iya, itu itu pedes. 3 tuh sok gunting-gunting gitu. Gue potek IC sekali. Oh. Masukin. Gue coba. Gue mau kreatif sedikit. Gitu. Oh, lu mau jadi bartender. Siapa tahu bisa jadi rasa Gua aja nggak baru pernah ngeliat ya. bartender masukin cabe juga tuh, anjir. Masukin cabe. Lemon masih dimasukin ya Ya. kan. Daun mint sering dimasukin. Cabe mah kagak, cabe mahal lagi sekarang juga. Kalau jahe masih oke lah, Du. Siapa tahu bisa jadi rasa baru ya kan. Si inovatif ya kan. Si inovatif. Spicy vodka. Spicy vodka. Udah Tapi ada kan yang pakai ini apa namanya? Bisa ular ada kan vodka kan? Bisa ular. Ada. Bisa ular ada. Ini buset deh. Kayak siapa yang makan empedu ular ya? Kan di kota juga banyak tuh. Ada. Gue tuh buat setan. Buat kesehatan ya. Bisa ular diminum. Iya, dicampur di alkohol. Vodka ada kemarin kalau nggak salah. Nggak tertarik deh gue. Itu yang nangkap ularnya siapa ya? Nah, itu dia yang takutnya. Gue males gue ngeliat ular sumpah. Males banget gue. Ngibrit gue paling ngeliat ular gue. Kayak semacam gue kalau disuruh takut ular sih gue. Males gue berurusan sama ular. Gitu ya. Iya, asli. Males. Gue kalau ular sih nggak sampai ngibrit, paling jaga jarak aja. 1 kilo gitu. Wah, gue bisa loncat kalau gue. Anjir, Yang penting nggak di- mau yang gue penting bawa nggak di senjata dekat gue ya? kayak semacam gue bawa senjata tajam aja juga tetap loncat gue. Kecuali gue pakai baju Iron Man sih, ayo deh. Gue jabanin deh tuh baju Iron Man ya. Berbisa nggak berbisa bodo amat ya. Iya, cabut gue. Orang dulu si Embo nih di Pelangi miara-miara ular-ular kecil gitu. Si Embo datang nih ketemu bubar cuy nongkrong aja bus. Oh, nggak cuma lu doang berarti. Gak cuma gue doang. Ular kecil. Ular kecil ditaruh di tangannya gitu kan. Seret. Cabut gue. Setongkrongan lagi pada minum. Kalau si Ibnu pernah bawa di tas Ular. sanca 2 meter. Iya. Iya. Dapat dari mana? Nangkep di got. Nangkep lagi. Nangkep di got. Ular sanca nangkap di got di Bekasi. Di Bekasi daerah mana tuh rumahnya Risti dulu. Oh, Jatisari, Iya, Gria Jatisari. Jatisari. Itu Ayo, di situ. gara-gara banjir kali ya? Nah, banjir. Oh, ini punya orang berarti ya, peliharaan ya. Dia bilang ya kan, duh, gue bawa ular nih. Bener ular 2 meter, sanca. Anjir. Untungnya nggak tahu udah habis makan kali ya, kenyang diem aja sih. Diketok kali. Enggak, ditarik. Jadi pas itu gue keluarin. Ditarik dari Jatisari. Iya. Gue keluarin sih emang gue keluarin, gue lihat iya ular bener ya Lo kan. nggak takut ular ya? Enggak sih, ular sih. Edu mah anak gunung. Laba-laba doang gue males. Itu dia tuh lucu sih. Mukanya jelek. Lo nggak takut ular tapi takut laba-laba lo.
Beneran, itu dong paling jelek. Kalau laba-labanya gede sih gue juga ngibrit sih yang setangan-tangan gini nih. iya, Gue ngibrit tuh. Itu gue juga. Kalau itu gue Ngibrit juga. gue. Tapi ada sih anak pelangin yang miara laba-laba tuh si Alvin. Tarantula. Iya macam-macam. Yang segala jenis varian kan dia kalau miara tuh pakai kotak kecil gitu. Bolong-bolongin gitu kan. Oh, Isinya dalamnya pasir. kalau Kayak gitu tarantula masih sih, makannya cicak. ya macam-macam. Kalau tarantula sih masih nggak terlalu serem. Yang paling males tuh yang laba-laba di pohon pinus. Kakinya panjang-panjang. Oh iya. Rambutnya orang di lebat, mukanya jelek beneran. Jelekan mana sama Grandi? Ular sih. Ular apa laba-laba maksudnya. Ular sih mukanya serem ya, bukan jelek. Oh itu ganteng dia. Ganteng nih mukanya. Kan lampu mobil banyak yang terinspirasi sama Viper gitu kan. Kalau ular masih inilah. Gua kurang nih gua mau ular, aduh. Kurang. Udah gitu di Alkitab juga udah ditulis ular tuh. Bajingan itu ular tuh. Itu yang bikin orang-orang akhirnya ngerasain kesusahan sampai hari ini. Ih, males gua makanya mau ular Orang tuh. brengseknya makan sebutnya ular ya. Iya, bener. Ular mulu ya ada. Mau laki-laki semua sama aja ular. Gila. Ya, kalau laki-laki jadi banyak nih, nggak cuma ular doang. Kebun binatang keluar semua kayak. Ular, buaya, anjing. Oke, apa aja deh. Gokil. Tapi kalau di Teteh sih binatang yang paling bisa membuarkan tongkrongan di samping kemarahan Akang ya kecoa terbang. Wah, itu kalau kecoanya udah mode flying mode, bubar tongkrongan sadar aja. Itu kayaknya nggak cuma Bete yang nggak banget. takut kecoa deh. Hampir semua orang kalau udah kecoa terbang tuh males. Males ya, belum males. Kalau gue bilang sih bukan karena takut sebetulnya, ya males ya. Iya. Males. Males aja gitu loh. Kalau misalnya dia masih merayap oke lah. Tapi kalau udah flying mode kayak Which is tuh jarang banget gue sekarang ngeliat kecoa tuh flying mode sih. oh waktu itu pernah di Teteh, jadi gue gak tau lagi musim kawin atau apa ya. Itu dalam satu waktu bisa tuh 5 atau 6 terbang tuh kayak pesawat tempur Jepang yang zero gitu lagi dogfight lihat yang lo lagi pengen nyerang Pearl Harbor gitu kan. Gue bilang wah anjir nih, hari ini gue gak nongkrong dulu deh. Gila banget itu. Lompat satu tongkrongan. Soalnya kalau kecoa terbang tuh pasti nyamperin. Males ya. Itu yang gue bingung sih. Kayak mereka tahu mana orang yang takut, mana orang yang nggak takut, mana orang yang nggak ada otak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada otak, diem ya bengong kan. Yang disamperin yang mana tuh? Gue mesti ngapain? Nah itu biasanya nggak disamperin tuh orang yang nggak ada otak tuh. Tapi kalau di bodo amat. kalau di Teteh sekarang udah jarang orang-orang yang nongkrong tapi takos ya. Kalau dulu tuh hampir semua sih anak-anaknya takos ya datang ke situ. Udah pada blee aja. Sekarang mah nunduk ya. Nunduk. Kalau dulu datang mata cantik, senyum-senyum, merah, moker, Kalau enggak duduk di portal, itu kan dulu masih iya. portal ya. sampai ngelengkung ya portalnya didudukin. Sampai ngelengkung didudukin. Goblok. Duduk di portal. Anjir tuh portal tuh. Nardo lu tuh Nardo gak sih? Yang rumahnya di portal situ. Ya di ujung di hook. Sebelum hook. Katanya cepu anjir. Oh, masa sih? Kata Vika. Wah. Serius? Iya. Kata Fandi juga begitu. Ya udah kalau ada 2 orang ngomong mah. Si Fandi kemarin nongkrong di Warjok emang udah lama. Rambo tuh Rambo siapa sih? Rara apa? Parama. Enggak, Rambo ras. Oh Rembo, Embo. Embo. Oh si Embo. Mau ikut. Oh si Embo. Embo juga kocak banget tuh Embo. Ngomong-ngomong soal binatang terbang ya. Si Embo itu pernah nabrak kelelawar terbang cuy. Itu kan kelelawar kalau terbang gua gak ngerti gimana. Itu kan kelelawar kalau terbang kan suka nggak beraturan ya. Di pinggir tol tubruk anjir sama kelelawar terbang. Joprak sih Embo naik motor. Anjir. Embunya yang nyoprak. Joprak. Dia lah orang di muka. Kaget. Kampret anjir. Itu kampret apa anjir sih sebenarnya? Iya, emang kampret sih cu. Emang kampret. Mati nggak kelelawar ya? Enggak sih, enggak lihat. Malam cabut. Itu bete sih. Terus di rumahnya Valdi dulu ada kelelawar jatuh gara-gara kesenggol kipas anginnya Valdi di atas. Kalau banget.